Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wilma Winati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi 2017. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Balance Scorecard terhadap Perilaku Kerja Manajer PT Telkom Indonesia Kota Bandung. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini, perusahaan dituntut untuk mengubah pola pikir yang lama dan harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Pengukuran kinerja perusahaan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Dari segi keuangan pun menjadi sorotan. Karena pada tahun 2019 tercatat laba negatif PT Telkom yang mengakibatkan para investor menarik saham di bursa saham karena melihat banyaknya masalah yang terjadi di PT Telkom. Jaringan Peduli Aksi BUMN pun menyebutkan bahwa banyak pelanggan yang mengeluh dan merasa tidak puas atas pelayanan yang telah diberikan oleh PT Telkom. Dari beberapa masalah tersebut dapat dikerucutkan ke dalam kerangka pemikiran yang dimana balance scorecard itu terdapat 4 perspektif. Ada perspektif keuangan berpengaruh terhadap perilaku kerja manajer, yang kedua perspektif pelanggan berpengaruh terhadap perilaku kerja manajer, yang ketiga perspektif proses bisnis internal berpengaruh terhadap perilaku kerja manajer, dan yang keempat perspektif pembelajaran pertumbuhan berpengaruh terhadap perilaku kerja manajer, dan yang terakhir balance scorecard itu berpengaruh terhadap perilaku kerja manajer. Selanjutnya ada tabel operasional variabel di mana ada 4 dimensi, ada perspektif keuangan, indikatornya tahap growth, tahap sustain stage, tahap harvest. Dimensi perspektif pelanggan itu ada pangsa pasar, retensi, akuisisi pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, dan profitabilitas. Dimensi perspektif proses bisnis internal, indikatornya ada proses inovasi, proses operasi, proses penyampaian produk atau jasa. Dimensi perspektif pembelajaran pertumbuhan itu ada partisipasi karyawan, kemampuan sistem informasi, motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan individu. Dan dimensi perilaku kerja manajer dalam kerja manajer itu ada keahlian dan kemampuan manajer, kualitas pekerjaan, perilaku umum, dan hubungan sosial dengan skala ordinal. Nah, objek dan metode penelitiannya, objeknya adalah balance scorecard dan perilaku kerja manajer. Metode penelitiannya adalah survei dan verifikatif. Sumbernya adalah daftar-daftar pertanyaan tertulis yang sudah dirumuskan sebelumnya yang akan disebarkan pada responden. Teknik pengambilan datanya ada 2, yaitu wawancara dan kuesioner. Populasinya PT Telkom Indonesia yang berada di Kota Bandung. Sampelnya manajer PT Telkom dengan kriteria jabatan responden middle manager menggunakan metode purposive sampling. Nah, pengujian instrumen penelitiannya itu ada 4, ada uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, terus MSI, dan analisis jalur. Teknik analisis data itu menggunakan skala Likert. Rancangan pengujian hipotesisnya itu ada uji statistik F dan uji statistik T. Dari hasil uji validitas variabel perspektif keuangan, hasil uji validitas variabel perspektif pelanggan, hasil uji validitas variabel perspektif proses bisnis internal, hasil uji validitas variabel perspektif pembelajaran pertumbuhan, dan hasil uji validitas variabel perilaku kerja itu memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,36 dan dapat digunakan untuk dijadikan data analisis selanjutnya atau dapat dikatakan valid. Hasil uji reliabilitas dapat dikatakan reliable karena alpha Cronbach lebih besar daripada titik kritis. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai signifikansi sebesar 0,099 menunjukkan a same sign to tell lebih besar daripada 0,5, maka hasil tersebut berdistribusi secara normal. Di sini dapat dilihat hasil analisis jalur dan tabel korelasi antar variabel penelitian. Visual diagram jalur secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut ini adalah hasil analisis jalur, yaitu pengaruh variabel X1 terhadap Y itu totalnya adalah 0,432, pengaruh variabel X2 terhadap Y totalnya 0,181, pengaruh variabel X3 terhadap Y totalnya 0,137, dan pengaruh variabel X4 totalnya adalah 0,182. Total pengaruh variabel X1, X2 terhadap Y sebesar 0,932 dan total pengaruh variabel X1, X2 terhadap Y dan pengaruh dari luar itu sebesar 1.
Berdasarkan tabel UJF didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,000 yang dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan balance scorecard itu terdapat pengaruh terhadap perilaku kerja manajer. Berdasarkan hasil uji T, terdapat 4 poin yang dimana yang pertama, perspektif keuangan terhadap perilaku kerja manajer terdapat pengaruh signifikan dari perspektif keuangan terhadap perilaku kerja manajer. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan dari perspektif pelanggan terhadap perilaku kerja manajer. Yang ketiga, terdapat pengaruh signifikan dari perspektif proses bisnis internal terhadap perilaku kerja manajer. Dan yang keempat, terdapat pengaruh signifikan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terhadap perilaku kerja manajer. Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini yang pertama, perspektif keuangan berpengaruh terhadap perilaku kerja manajer. Yang kedua, perspektif pelanggan berpengaruh terhadap perilaku kerja manajer. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal berpengaruh terhadap perilaku kerja manajer. Yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pelajaran berpengaruh terhadap perilaku kerja manajer. Dan yang kelima, penerapan balance scorecard berpengaruh terhadap perilaku kerja manajer PT Telkom Indonesia Kota Bandung. Ini adalah saran bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya.